Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Banjar Bakisah. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang di balik layar kisah Si Palui. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari tekan tombol subscribe agar channel Banjar Bakisah semakin semangat membuat konten untuk teman-teman semuanya. Masyarakat Kalimantan Selatan tentu sudah tidak asing dengan Si Palui. Tokoh Pimpinbo asal Banjar ini yang selevel dengan Kabayan dari Sunda atau Abu Nawas dari Baghdad. Pembaca setia koran ternama di Kalimantan, Surat Kabar Harian Banjarmasin Pos, tentu setiap hari disuguhi dengan kisah bahasa Banjar Si Palui yang menjadi maskot media itu. Palui adalah nama yang akrab dengan masyarakat Banjar. Kisah lucunya merupakan penghibur hati yang lara, pengantar tidur anak-anak. Semua kalangan mengenalnya, dan jadi bahan referensi yang cukup utama, yang sudah dikenal sejak zaman Nini Datu. Dan Banjarmasin Pos memfasilitasi dengan membuatnya secara serial tiap hari sejak koran itu hadir di muka bumi, sekitar tahun 1970-an ke atas. Hingga saat ini tetap eksis menemui pembacanya. Dan yang berada di balik layar Si Palui berganti-ganti. Awal yang membuka dapur yang cukup digemari semua kalangan ini adalah HYA, sang pelopor singkatan dari Haji Yustan Azidin. Kemudian dilanjutkan oleh MHT, MK, Aan Maulana Bandara dan puluhan nama lainnya. Dan yang terbaru hadir Ivanda Ramadhani yang merupakan ilustrator Si Palui. Juga ada Fauzan Rusyadi, Ahmad Husaini dan Aliman Syahrani. Ada juga ilustrator Agus AR. Siapa Si Palui itu sebenarnya? Menurut sejarah ia berasal dari hulu sungai. Ada yang menyebut berasal dari Alabio, hulu sungai utara. Ada juga yang menyebut berasal dari Amawang, hulu sungai selatan. Yang pasti, Si Palui berasal dari Pahuluan. Hal itu tak jadi masalah. Patut diacungi jempol media yang peduli dengan keberadaan budaya Banjar. Serial Si Palui menampilkan tokoh-tokoh yang punya karakter yang khas, yaitu Palui sendiri, Garbus, Tulamak, Tuhirang, Pambakal Anjam, Acil Irus, Pakacil Duraup, dan sebagainya. Tokoh tambahan disesuaikan oleh keinginan penulis sebagai pelengkap isi cerita. Sejak tahun 1973, Yustan Azidin menulis dan mengasuh rubrik Si Palui, suatu rubrik tetap yang tampil setiap hari di Surat Kabar Harian Banjarmasin Pos. Rubrik cerita humor dalam bahasa Banjar dengan tokoh Palui itu terus-menerus berlangsung hingga saat Muhammad Syaifullah Basri kadang menjadi kontributor bagi kisah bahasa Banjar Si Palui di Surat Kabar Harian Banjarmasin Pos. Tema yang diangkat seringkali hanya berkisar tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi, penuh lelucon dan muatan humor segar yang sangat tinggi bahasanya yang cenderung mendalang saja merupakan beberapa ciri dari pengaruh kelisanan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.